Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya dengan Dr. Muhammad Yuda akan mempresentasikan tentang EMG atau elektromiografi. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan EMG atau elektromiografi. Ini merupakan adalah eksperimental teknik yang concern terhadap pengembangan ataupun menganalisa dari sinyal-sinyal mioelektrik yang didapatkan melalui gerak-gerakan otot yang bersifat elektrik, aktivitas-aktivitas elektrik yang pada bagian otot. Ini ada motor unit. Nah, pada motor unit sendiri, jadi single akson itu akan mengkonduksikan atau mengimpulskan dari serat-serat fiber tadi mengakibatkan adanya depolarisasi, ya, apa yang pada saat yang bersamaan. Pola-pola depolarisasi ini sendiri itu akan menyebabkan adanya aktivitas dari elektrik yang ber, yang bermanifestasi menjadi motor unit action potensial yang dapat kita rekam melalui elektromiografi sinyal. Bisa kita lihat di sini dari alfa motoneuron yang berjalan melalui akson yang berakhir pada motor end plate dan bersinergi dengan muscle fiber, kita akan menghasilkan eksitasi dari potensial listrik yang akan kita tangkap melalui elektromiografi sebagai sinyal listrik. Nah, penggunaan-penggunaan dari EMG ini sendiri, yang pertama bisa kita lihat pada medical research. Ini digunakan pada orthopedic surgery, fungsional neurologi, dan postur analisis. Pada pasien-pasien dengan rehabilitasi ataupun post surgery ataupun accident, neurological rehabilitation, fisik terapi, dan aktif training terapi. Untuk ergonomi sendiri, analisis dari demand, ya adanya untuk pengurangan dari risiko dan ergonomic design serta produk certification. Untuk di bidang olahraga sendiri, untuk mengukur dari biomekanik, analisis dari movement, untuk mengetahui dari kekuatan latihan dari seorang atlet, dan juga untuk sport rehabilitation. Nah, tipe-tipenya sendiri ini adalah untuk EMG ini kan terlihat seperti adanya gerakan untuk gerakan otot sendiri yang ditangkap melalui sinyal-sinyal dari sensor EMG itu untuk untuk mendeteksi adanya sinyal listrik yang dihantarkan melalui fiber dari otot. Oke. Nah, untuk mendeteksi dari sinyal EMG ini menggunakan elektroda. Ada yang bersifat elektroda surface dan juga ada juga dengan fine wire indwelling elektroda yang langsung pada bagian otot. Untuk elektroda sendiri bisa kita lihat surface electrode sendiri itu berbahan dasar metal bersifat adhesif elektroda, dan adanya terdapat juga elektroda yang pre-gel. Untuk yang needle elektroda sendiri itu concentric pada coaxial needle elektrodanya. Ada juga yang bersifat monopolar needle electrode dan juga ada single fiber dari needle elektroda. Untuk yang surface kita bisa di sini ini bisa mengukur dari performa pada saat mengukur dari investigasi untuk sebenarnya dengan gangguan kinesiologikal. Untuk yang ground electrode ini adalah bagian tambahan daripada untuk alat EMG sendiri. Ini diaplikasikan untuk mendeteksi adanya elektrik eksternal yang menyebabkan adanya pemancaran dari gelombang listrik yang dihasilkan oleh otak untuk disampaikan kepada otot. Ini beberapa contoh dari self-adhering surface electrode berupa dari thin protective backing, dan juga ada yang bersifat two surface electrode yang diaplikasikan pada kulit yang langsung untuk dia di bagian atas dari otot. Untuk alat aktif elektroda sendiri itu adalah pengembangan dari surface electrode. Nah, elektroda ini sendiri akan merekam dari sinyal-sinyal sensor dan membacanya dalam bentuk sinyal yang akan deteksi oleh alat EMG. Setelah di sini, ini adalah contoh aktif elektrode pada skin using double side adhesive. Nah, jadi bagian dari otot yang ditempelkan oleh sensor dari yang bersifat adhesif tadi itu akan mengukur
adanya potensial aksi yang terjadi pada motor end plate yang akan didistribusikan kepada otot untuk otot dapat berkontraksi ataupun relaksasi. Selanjutnya adalah model dari Van Wire Indwelling Electroda. Ini berbentuk seperti jarum dan juga ada yang concentric coaxial needle electroda. Nah, ini bentuknya sama seperti jarum tadi. Bisa kita lihat ada yang single, ada juga yang bipolar. Jadi ada yang satu sensor, ada yang dua sensor untuk mendapatkan mengukur dari sensor elektroda tadi untuk dapat menghasilkan nilai yang lebih baik. Alatnya di single fiber, monopolar, dan concentric. Bisa kita lihat di sini akan diukur pada ground electrode yang ditempelkan pada bahu dan juga pada surface electrode pada otot bicep. Kita bisa dilihat di sini yang akan mendeteksi melalui preamplifier yang akan didistribusikan menjadi amplifier dan terekam melalui MEG record. Nah, sinyal-sinyal dari EMG sinyal ini sendiri itu mendapatkan input dari dua poin dari sebuah otot. Nah, itu bisa dilihat di sini. Dia akan mengukur dari muscle fiber eh, dan akan diaplikasikan dan dapat terbaca melalui pattern yang akan terlihat pada EMG. Ya, tadi kita sudah membahas tentang motor unit action potensial atau MUAP. Jadi semua otot, serat otot yang mengalami ada single motor unit contract akan menghasilkan elektrik potensial yang meningkat yang terbaca melalui sinyal dari EMG. Itu yang akan kita terlihat pada hasil dari EMG. Kita lihat pada normal MUAP durasi memiliki pattern yang lebih baik, tapi pada gangguan neuropatik MUAP ataupun miopatik ini akan didapatkan adanya fase potensial dari listrik yang sangat berpengaruh dapat bentukan dari MUAP. Variabel-variabel yang menentukannya sendiri adalah banyaknya tadi kita bisa lihat sensor yang akan mendeteksi, juga kita pemilihan daripada otot yang akan kita lihat. Jadi kita menggunakan otot-otot besar yang tidak terlalu ditutupi oleh lemak sehingga terbaca dengan baik oleh alat EMG. Size elektroda sendiri juga sangat berpengaruh untuk merekam pada muscle yang otot yang sangat kecil. Itu kita menggunakan juga yang ukur sesuai dengan ukurannya. Nah, clinical EMG sendiri kita lakukan ini pada kekuatan otot. Kita lihat di sini pada otot yang normal dari motor neuron akan dialirkan melalui serat-serat otot yang terbaca melalui alat EMG. Sedangkan denervasi otot sendiri juga akan didapatkan adanya fibrilasi pada EMG sendiri dan juga pada gangguan dari miopati. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.